Adik-adik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentunya. Alhamdulillah kakak lihat adik-adik semangat ya, insyaallah ya. Semangat. Insyaallah semangat. Semangat dong. Ya. Kali ini adik-adik kita insya Allah akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Amazing of Al-Quran. Artinya tentang keagungan Al-Quran, tentang luar biasanya Al-Quran, tentang orang yang menerima Al-Quran itu juga begitu luar biasanya. Sebelumnya, kakak mau memperkenalkan dulu terlebih dahulu nama kakak. Next. Ya, kakak sebagaimana yang tadi dikenalkan udah sama Kak Nur, nama kakak adalah Puji Ardiansyah, kakak berumur 23 tahun dan alhamdulillah sudah menyelesaikan studi bahasa Arab di Ma'had Al-Imarat Bandung. Nah, di situ ada foto kakak, alhamdulillah kemarin ada kesempatan kakak talk show langsung, berbicara langsung dengan menggunakan bahasa Arab dengan guru kakak yaitu Syekh Dr. Jamal Mahmud Al-Adani. Beliau orang Yaman. Nah, kemarin alhamdulillah dapat langsung duduk bareng bersama beliau dan disuting sama salah satu yayasan di Bandung. Alhamdulillah. Next. Nah, adik-adik, berinteraksi dengan Al-Quran merupakan kenikmatan yang sangat agung. Kenikmatan yang luar biasa yang tidak terhingga kenikmatannya. Di mana kita bukan berinteraksi dengan makhluk, kita bukan berinteraksi dengan guru kita, bukan berinteraksi dengan ustadz kita misalnya, atau ayah kita, atau ibu kita. Tapi kita berinteraksi dengan siapa? Dengan Rob kita, dengan pencipta kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka beruntung sekali buat seseorang atau adik-adik yang dapat membaca Al-Quran, yang dapat mentadaburi Al-Quran, yang dapat menghafal apalagi mengamalkan isi Al-Quran. Next. Coba ya, adik-adik, next dulu, maaf. Coba siapa adik-adik di antara adik-adik yang bisa membaca Al-Quran dan sudah mahir? Coba siapa? Ya, Masya Allah. Coba siapa lagi? Ini jangan malu-malu ya. Siapa yang sudah bisa baca Al-Quran tapi masih terbata-bata, tapi masih merasa kesulitan? Coba siapa? Ya, adik-adik. Belajar Al-Quran. Oh, Masya Allah. Ya, semangat terus belajar Al-Qurannya ya. Saya. Adik-adik. Bagus. Agak terlalu lancar sih. Ternyata, adik-adik, siapapun yang membaca Al-Quran, baik sudah jago, baik sudah hebat, ataupun masih terbata-bata, ataupun merasa kesulitan ketika membaca Al-Quran, jangan khawatir, dia masih mendapatkan pahala. Coba di next. Nah, coba simak hadis ini adik-adik. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir di dalamnya, maka ia bersama para malaikat. Sedangkan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan dia merasa kesulitan. Tapi apa katanya? Maka baginya dua pahala tuh, Masya Allah. Kan adik-adik? Jadi kita membaca Al-Quran baik terbata-bata ataupun kesulitan, tetap mendapatkan pahala. Maka orang yang belajar Al-Quran ini tidak ada celak sedikit pun. Pasti deh dapat keutamaan. Next. Nah, apakah adik-adik tahu tentang bagaimana sih proses hingga Al-Quran sampai kepada kita? Tahu nggak? Nah, adik-adik perlu kita ketahui bahwasannya
Al-Quran itu banyak sekali prosesnya hingga sampai kepada kita. Coba kakak cek dulu. Adik-adik sudah siap Al-Qurannya? Kakak mau lihat? Sudah. Sudah ya? Insya Allah sudah siap dengan Al-Qurannya. Nah, ternyata Al-Quran yang sampai kepada kita ini telah melalui banyak proses sehingga kita dapat melihatnya, dapat membacanya, dapat menelaahi ayat-ayatnya, satu ayat demi satu ayat. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwasannya Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya. Allah lah yang menjaga Al-Quran dari orang-orang yang ingin merusaknya. Allah lah yang menjaga Al-Quran dari orang-orang yang ingin memasukkannya. Allah lah yang menjaga dari orang-orang yang ingin mencampur adukan ayatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di saat berikutnya, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafizun, ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang akan menjaganya. Nah, kan jadi Allah itu yang menjaga Al-Qur'an. Apapun yang dijaga Al-Qur'an, insya Allah, apapun yang dijaga Allah, maka dia akan terjaga, betul-betul terjaga. Ya, adik-adik, kakak sekarang akan sedikit bercerita tentang bagaimana sih Al-Quran itu sampai kepada kita. Di next. Ternyata adik-adik, Al-Quran itu sudah Allah siapkan 30 juz di Lauh Mahfuz. Ya, sudah disiapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz. 30 juz, ternyata sudah sempurna, sudah ada 30 juz. Kemudian Allah turunkan di saat itu ya, Allah turunkan ke langit dunia, di mana tepatnya di Baitul Izzah. Allah turunkan ke langit dunia 30 juz. Kemudian Allah turunkan ke Nabi Muhammad SAW ya, secara berangsur-angsur selama 20 tahun atau 23 tahun. Ketika di langit dunia ke Nabi Muhammad SAW diturunkannya, disampaikan oleh siapa? Malaikat penyampai wahyu, ada yang tahu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Entas bagus, teratur. Ya, diturunkan, disampaikan sama malaikat Jibril kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur ya. Kemudian setelah sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sampai sempurna Al-Quran sudah 30 juz, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat wahyu ini, ada sahabat yang menghafalnya, ada sahabat yang menuliskannya. Tapi pada waktu itu, kebanyakan dari mereka yang menghafalnya, karena adik-adik para sahabat itu akalnya cerdas-cerdas. Mereka itu hebat-hebat, pintar-pintar, dan cepat menghafalnya. Jadi lebih banyak yang menghafal daripada yang menulis. Yang menulis juga ada, tapi tidak menulis dibukukan seperti ini. Ini disebutnya mushaf ya, dimushafkan. Ada juga yang menulis, tapi waktu itu menulisnya cuma di pelepah kurma, cuman di atas batu mungkin, di atas dedaunan, di atas kulit yang telah dikeringkan gitu ya. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian digantilah kepemimpinan atau khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bagus. Akhirnya dilanjutkan kepemimpinan sama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq ternyata banyak sekali para sahabat yang wafat, para sahabat yang syahid. Di antaranya para sahabat yang menghafalkan Al-Quran. Karena wafat atau meninggal ketika peperangan. Akhirnya karena ditakutkan Al-Quran akan hilang, diusulkanlah sama sahabat yang lain bernama Umar bin Khattab. Diusulkanlah untuk dibukukan, ditulis, dimushafkan. Ya. Akhirnya ditunjuklah Zaid bin Sabit atau disepakati usulan tersebut dan ditunjuklah Zaid bin Sabit, sahabat Nabi, sekretaris Nabi untuk melakukan proyek besar ini, menjadi ketua penulisan Al-Quran.
Singkat cerita, Abu Bakar meninggal, kemudian Al-Quran yang telah jadi tadi dipindah alihkan kepada Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Singkat cerita, Umar bin Khattab juga wafat dan dititipkanlah ke Hafsah anaknya. Singkat cerita lagi, muncullah khalifah yang ketiga. Siapa coba? Utsman bin Affan. Bagus, siapa itu? Ya, jawabannya Utsman bin Affan. Nah, di masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini akhirnya disempurnakanlah penulisan Al-Qur'an dan disebarkanlah Al-Qur'an yang sudah disempurnakan ini ke seluruh dunia. Maka sampailah kepada kita Al-Qur'an, alhamdulillah saat ini kita masih bisa merasakan mujizatnya, kita masih bisa membacanya, kita masih bisa memegangnya. Maka kita harus bersyukur, alhamdulillah ya. Maka sering kita dengar Al-Quran Utsmaniyah atau Mushaf Utsmaniyah ya, karena dinisbatkan atau ditunjukkan kepada Utsman bin Affan. Nah, itu adik-adik cerita mengenai bagaimana sih Al-Quran sampai kepada kita. Coba kakak next lagi. Nah, adik-adik, sekarang insya Allah kita akan memasuki materi inti nih. Adik-adik, siapkan lagi ya kembali catatannya dan kekuatan adik-adik untuk menyerap semua ilmu-ilmunya. Siap adik-adik? Siap ya. Nah, adik-adik, apakah kita diperintahkan untuk tadabbur alam? Jawabannya iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab." Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal ya. Next Kak. Emangnya apa itu tadabbur alam? Nah, ini kan mau dijelasin. Next. Apa itu tadabbur alam ya? Tadabbur alam atau tafakur alam atau merenungi ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta. Jadi kita harus merenungi, oh kenapa langit teh begini ya? Oh kenapa matahari bisa bersinar dan lain sebagainya. Nah itu sedikit penjelasan tentang tadabbur alam. Sekarang apa itu manfaat tadabbur? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau salah seorang sahabat Nabi kita, mengatakan bahwa tafakkur dapat menghilangkan kelalaian dalam ibadah dan dapat menumbuhkan rasa takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan akan tumbuh subur dengan siraman air. Next, Kak. Nah, sekarang adik-adik coba siapin Al-Qur'annya, buka surat An-Naba. Kita pengen lihat. Coba kakak lihat dulu, udah siap belum Al-Qur'annya nih? Kak Nur boleh dibantu buat adik-adiknya membuka Al-Qur'annya. Oke, adik-adik semua dibuka yuk Al-Qur'annya. Surat An-Naba ya, adik-adik. Sudah. Oke, siapa nih yang belum membuka surat An-Naba-nya? Oke, kalau surat An-Naba itu surat keberapa adik-adik? Surat 78. Oke, 78 adik-adik hebat. Dibuka yuk surat An-Naba-nya, surat ke-78. Oke? Mungkin ada yang baca juga kan Nur? Oke. Kakak minta bacain ayat ke-6 sampai 7. Oke, siapa? Siapa ke Kak Nur? Oke, adik-adik siapa? Adik-adik. Oke, adik-adik siapa nih yang mau membaca surat An-Naba ayat 1 sampai 7 ya? Ayat 6. Ayat 6 sampai Salma mau katanya. ayat 6 sampai 7. Ya. Nur Salma mau katanya. Oke, sama.
Ayo dibaca. Kata Yuk, Salma. taus dulu ya. Oh, yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. 6 Salma. Ayat 6 sayang. Ayat 6. Oh, iya. Alam naja'alil arda mihada. Satu lagi. Ayat 6 kan? Waljibaala autada. Ya, Oke. bagus Salma. Masya Allah. Coba yang lain pengen dengar juga nih ayat 12 dan 13. Iya, ayat 12 dan 13 nih. Siapa kata Kak yang mau baca? Siapa tuh? Hardian. Siapa? Hardian. Saya Fatan. Hardian? Oh, Fatan. Oke, Fatan. Kata. Ayat 12 sayang. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Masya Allah. Udah tuh Kak Puji. Terakhir kan Nur, Oke. pengen dengar lagi ayat Ini 14 ayat sama 15. 4. Betul, ayat 14 sama 15. Siapa yang mau? Coba. Siapa? Amira. Amira. Oke, Amira. Ya. Dibuka mic-nya. Sudah. Ayat 12 dan 14 sayang. 13. 14 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fauqakum sab'an shidadan. Ayat 14 sayang. Oh iya. Yang wa anzalna minal Ayat 14. Ya. Iya. Minal mu'sirati ma'an sajajan. Oke, satu ayat lagi. Rino. Rijabihi habban wa nabatan. Oke, Masya Allah. Kita dengar ya kan Nur ya, hebat Iya. ya. Ternyata. Nah, adik-adik, kita kembali lihat gambarnya ya. Ayat 6. Nah, di sini kakak akan menjelaskan sebagian secara ringkas dan sebagian lagi secara detail ya dari gambar-gambar berikut. Ayat ke-6. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Nah, di sini mihada atau dalam bacaan lain mahdan. Jadi mumahadan. Nah, ini dalam bahasa Arab ya. Nanti insya Allah adik-adik akan belajar. Nah, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan apa-apa yang di bumi itu sebagai hamparan. Maksudnya Allah siapkan gunung, Allah siapkan kebutuhan pokok buat manusia, Allah siapkan air sehingga manusia pun tidak ada kekurangan sama sekali di muka bumi. Masya Allah ya. Nah, kemudian ayat ke-7. Kakak minta next. Ayat ke-7. Kita coba next ya. Nah, ini ayat ke-7 apa tadi? Dan kami jadikan gunung sebagai pasak. Nah, sebelum kakak menjelaskan apa itu pasak, kakak jelaskan dulu deh manfaat gunung ya. Yang kakak cari sumbernya dari manfaat.co.id. Apa itu manfaat gunung? Yang pertama, sebagai, ini catat ya dikalik ya. Yang pertama, sebagai sumber bahan tambang. Yang kedua, menyuburkan tanah. Masya Allah ya, kita lihat di sekitaran gunung banyak yang ada sawah, ada kebun, karena tanahnya subur. Yang ketiga, tempat menyimpan kandungan air. Nah, kita sering dengar ya, air dari gunung, Masya Allah, karena segar banget. Yang keempat, menjaga hewan dan tumbuhan dari kepunahan, ya. Karena kalau misalnya udah masuk kota, hewan-hewan mungkin sulit untuk hidup. Tapi di gunung banyak ekosistem. Kemudian yang kelima,
untuk tempat rekreasi dan mendaki. Nah, siapa yang suka yang udah mendaki gunung, yang udah berkemah di gunung siapa? Ada ya, insya Allah ya. Coba sekarang next Kak. Nah, adik-adik tadi dijelaskan dalam Al-Quran, kami jadikan gunung sebagai pasak. Nah, adik-adik pernah berkemah? Nah, ternyata ketika membuat tenda itu, supaya tendanya berdiri kokoh, berdiri kuat, tidak goncang, itu dipasang apa? Pasak, dipasang paku, ya. Maka yang ditancapkan itu lebih dalam, atau lebih dalam yang ditancapkan, atau lebih banyak yang keluar. Misalkan ada paku panjangnya 6 cm. Lebih banyak yang berapa senti yang masuk ke dalam tanah? 5 cm, mungkin yang keluarnya cuman sedikit, cuman 1 cm. Kenapa? Supaya kuat, supaya tidak goncang, supaya tidak lepas supaya tidak lepas kemahnya, ya. Nah, adik-adik, ternyata gunung Allah siapkan sebagai pasak. Maka Allah jadikan gunung sebagai pasak bumi, sehingga bumi apa? Tidak tergoncang, sehingga bumi tidak bergoyang. Maka kita sering rasakan bumi sering bergoncang nggak? Enggak, karena Allah siapkan gunung-gunung sebagai pasak bumi. Coba kita pernah lihat gunung, adik-adik? Gunung besar nggak? Besar banget ya. Ketika kita lihat, Di oh TV, gunung besar banget. hanya bisa aku lihat di TV. Nah, aku benar. Ya, tapi ternyata adik-adik, kalau kita lihat lebih dalam lagi, ternyata lebih besar yang menancapnya daripada yang kelihatannya. Ya, lebih banyak yang menancapnya daripada yang kelihatannya. Itu adalah gunung. Masya Allah, ini lihat kakak gambar, yang ke bawahnya ternyata lebih besar ya daripada yang kelihatan di atasnya. Next. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna sirajaw wahaja, ya. Dan kami jadikan pelita yang terang benderang, yaitu matahari. Masya Allah. Kita lihat matahari ya, begitu terangnya, Masya Allah, menyinari seluruh bumi. Maka kalau ada matahari berarti ada penciptanya yang lebih luar biasa lagi. Manfaat matahari, adik-adik. Yang pertama, sebagai sumber energi yang tidak terbatas, Masya Allah, ya. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik dari tenaga matahari. Yang ketiga, sebagai pengatur tata surya. Yang kelima, membantu proses fotosintesis. Dan yang keenam, membantu tumbuhnya bunga dan dedaunan, ya. Jadi dengan matahari, bahkan manusia juga ketika berjemur, insya Allah sehat ketika di waktunya, ya. Tapi kalau di siang, adik-adik jangan coba deh, nanti gosong. Next, Kak. Ya, adik-adik, sekarang kita masuk temannya matahari. Siapa? Bulan, ya, Masya Allah. Ketika matahari terbenam, maka terbitlah bulan, ya. Nah, bulan ini disebutkan khusus dalam Al-Quran, Allah sebutkan sebagai nama surat, ya. Tadi juga matahari ada nama surat, namanya Asy-Syams. Apa, adik-adik? Asy-Syams. Adapun bulan, Allah juga sebutkan nama surat yang langsung namanya bulan. Apa namanya? Al-Qamar. Betul. Namanya Al-Qamar. Berada di juz berapa Al-Qamar? Juz 27. Ya, 27 adik-adik. Ya, sekarang kita lihat apa itu manfaat bulan. Nah, di sini kita baca kita bisa baca adik-adik. Yang pertama, bulan membantu menstabilkan iklim di bumi. Bulan membantu mempengaruhi pasang surut bumi. Yang terakhir, bulan membantu menyinari malam hari yang gelap, ya. Kebayang nggak kalau adik-adik kalau malam hari nggak ada bulan? Wah, sangat gelap, ya.
sangat gelap. Iya Kak Next, Ijo. Kak. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Baik Kak, insya Allah. Nah, next. Nah, kemudian ini ada bintang, lihat. Ada bintang. Apa manfaat bintang? Ini adik-adik bisa lihat sendiri ya. Dan bintang juga sama, ada surat khusus yang bernama bintang An-Najm. Next. Nah, terakhir di sini disebutkan apa? Linukhrija bihi habbaw wa nabata. Allah jadikan di dalam bumi itu tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman atau biji-bijian dan tanam-tanaman. Kenapa disebutkan biji-bijian? Karena biji-bijian lebih banyak diperlukan atau dibutuhkan sama manusia. Ini manfaat-manfaatnya mungkin nanti bisa minta PowerPoint-nya ya ke Kak Lukman. Next. Nah, terakhir ini ada hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Coba di absen aja deh. Ada hewan apa aja? Yang pertama ada lebah. Lagi? Yang lagi? Ada domba, Ya. ada singa, ada unta, ada gajah, Tadi. Nah, ternyata banyak sekali ya hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di luar dari yang kakak gambar di sini, ternyata masih banyak loh, tapi kakak nggak sebutin. Di antaranya ada gagak, ada paus ya. Next. Nah, di sini kakak akan menjelaskan hewan-hewan secara terperinci ya, tapi mungkin hanya sebentar aja. Pertama ada sapi. Sapi, Masya Allah ya, kita bisa manfaatkan semuanya. Mulai dari susunya, kenapa sih bisa keluar dari susunya, perahan susu yang banyak setiap hari ada, Masya Allah. Next. bentuknya banyak. Kemudian ada semut nih adik-adik, luar biasanya Semut? ternyata Ya, senang dia digigit. adalah hewan di antara hewan yang paling kuat, makhluk yang paling Bisa menyerang. karena ketika manusia cuma bisa mengangkat lebih dari 2 berat badannya, semut bisa sampai 20 kali badannya. Wah, Masya Allah ya. Ini karena kekuasaan Allah yang memberikan kekuatan kepada semut. Next. Tapi kenapa enggak kelihatan ototnya? Lebah juga, Masya Allah, Allah kasih ilham, Allah kasih wahyu, atau bukan wahyu, kasih ilham untuk mencari sarang-sarang. Kata Allah disebutkan dalam Al-Quran, carilah sarang-sarang di gunung, di pohon-pohon, dan di rumah-rumah yang manusia bangun. Akhirnya kita sering dengar atau sering lihat ada sarang lebah di pohon atau di rumah kita, ya. Dan lebah ini luar biasa. Dia mengeluarkan madu ya. Keren nggak? Madunya pernah nyobain madu? Pernah. Masya Allah. Enak nggak? Nah, kenapa bisa keluar manis gitu dari lebah? Karena kekuasaan Allah. Terakhir, next. Nah, adik-adik, semua ini tentang tadabbur alam ini, tentang tafakur alam, kita memikirkan ciptaan-ciptaan alam semesta, tidak lain agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa kita takut kepada Allah, karena luar biasanya alam semesta ini, indahnya, kerennya, kita tidak bisa menciptakannya, atau mungkin patung tidak bisa menciptakannya, matahari tidak menciptakannya, hanya Allah lah yang bisa menciptakannya. Dan ini mengarahkan ibadah kita hanya kepada Allah satu-satunya yang berhak disembah. Dan akhir, next. Alhamdulillah ya. Terima kasih adik-adik untuk materi kali ini kakak cukupkan.